akhiran adalah doa, dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Siapa di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Angkat tangan saya. Siapa yang ingin dapatkan rizki berkah berlimpah? Angkat tangan saya. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Wali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Engkau hadir malam ini ya Allah, dalam keberkahan majlismu yang mulia ini ya Allah. Dengarkanlah rintihan kami ya Allah. Inilah persoalan-persoalan hidup kami yang menghimpit kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sayangilah aku, kasihanilah aku, titipkanlah kepadaku satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah ini kita bisa jumpa lagi dalam satu program ya di Magnet Rezeki Official. Ya, mari cerdas beramal. Nah, sahabat semua, semoga pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bahagia. Amin ya. Baik sahabat semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji Subhanahu, karena hanya dengan limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sampai hari ini kita masih bisa ya menikmati ya begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Baik sahabat semua, senang sekali pagi ini saya diberikan sebuah amanah untuk kita bersama-sama cerdas dalam beramal ya. Khususnya pagi ini saya mendapatkan amanah bagaimana kita mau sama-sama berwakaf teman-teman semua ya. Untuk itu mohon izinkan saya ya mengawali ya jumpa kita pada kesempatan hari ini ya, untuk saya memperkenalkan diri lebih dulu ya. Buat yang sahabat belum mengenal, mohon izin, saya Budia ya, saya bertempat tinggal di Cikarang dan hari ini mendapatkan sebuah kepercayaan dari Magnet Rezeki Center untuk saya mengajak ya semua umat, semua jamaah MR khususnya, mari kita berwakaf ya. Dan topik kita cerdas berwakaf gitu ya. Tentunya pagi
pagi ini, dalam kesempatan ini, saya tidak sendiri ya, karena untuk bicara tentang wakaf, pastinya saya akan didampingi oleh beliau yang sangat kompeten berbicara tentang ini ya. Teman-teman semua, kenapa saya excited sekali? Karena saya mengalami banyak keajaiban dari salah satu amalan kita berwakaf ini ya gitu. Baik, saya akan panggil ya narasumber kita pada pagi hari ini, dari kesempatan hari ini, Ustadz Ali Murtado. Silakan Ustadz Ali. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz Ali? Alhamdulillah sehat Bu Dia. Iya, Semangat silakan pagi. semua sahabat MR dulu Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda semuanya, sahabat MR Box banyak sekali, MR Official dan MR yang lain. Saya dari MR Pesantren Khairul Rezikin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ali, saya bahagia banget ya pada kesempatan hari ini karena kita akan mengajak teman-teman untuk menambah pengetahuan dan ilmu tentang cerdas berwakaf, Ustadz. Nah, jadi cerdas beramal ya, salah satunya wakaf gitu. Nah, Ustadz Ali, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh nggak Ustadz kami ini dijelaskan gitu Ustadz, keutamaan wakaf itu seperti apa Ustadz? Gitu. Baik, bismillah. Masya Allah, langsung to the point. Iya Ustadz, karena kan kita mau segera ngajak nih jamaah. Masya Allah. Boleh nggak saya step by step dulu sampai ke titik keutamaan itu apa sih gitu ya. Baik, boleh saya share screen Bu Dia? Biar nanti agak lebih baik. Ya, masih disable. Oh ya, sebentar Ustadz ya. Oke. Baik, poinnya gini sambil kita nunggu ya. Rasulullah menyampaikan amar umatku itu memiliki umur antara sab'ina ila sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa umur kita itu yang terbatas dengan hal itu gitu. Maka ketika umur kita sangat-sangat terbatas, jangan sampai amal ibadah kita juga terbatas seperti umur-umur kita. Ini izin PowerPoint-nya. Baik. Sebentar. Bahasanya gini, kita tuh seperti kura-kura kecil, pergerakannya nggak mudah gitu. Tapi kita bisa mempercepat ya, kita bisa mencerdaskan diri kita dengan apa, naik skateboard. Tapi jalannya kita gimana? Jadi cepat Bu. Jadi jangan sampai kita bahasanya, aduh, amal kita ya amal itu aja gitu. Dan Rasulullah menggambarkan dalam Islam banyak sekali amalan seperti itu gitu. Dan juga umur kita sangat terbatas. Kedua, orang yang cerdas itu, kata Ibnu Taimiyah, itu bukan orang yang bisa bedain antara baik dan buruk. Itu udah jelas banget. Mereka nggak perlu orang kecerdasan khusus untuk udah paham itu. Tapi orang cerdas adalah orang yang bisa membedakan, bisa memilih antara dua kebaikan, wasyarr dan dua keburukan. Jadi mana yang buruknya lebih dikit dan mana kebaikannya lebih banyak. Gitu. Maka ketika kita bisa memilih itu jauh lebih baik, mana yang lebih baik gitu ya, itu maka itu orang cerdas. Dan sering digambarkan bahwa mungkin amalan kita sama, tapi kenapa pahalanya berbeda? Kata Rasulullah ini, ayat sholat misalkan di Masjidil Haram nih, Masya Allah udah dibuka kan, udah ada umroh lagi gitu. Yang masalah Insya Allah MR nanti akan berangkat di bulan September, semoga bisa menjadi satu dari bagian jamaah yang ikut bersama Ustadz Nasrullah. Pasti seru banget itu. Pernah saya muhasabah bersama Ustadz Nasrullah depan Ka'bah langsung blewer luar biasa. Iya. Iya, apalagi lagi maksudnya di camp saja itu udah nangis gitu, apalagi langsung depan Ka'bah gitu kan. Kita muhasabah di situ, Masya Allah, itu dalam banget. Nah, ternyata sholat di Masjidil Haram dengan sholat kita di masjid kita masing-masing, pahalanya beda kok. Di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali gitu. Di Masjid Nabawi 1.000 kali keutamaannya. Dan di Baitul Maqdis bi khamsi mi'ati sholatin, seperti 500 kali keutamaannya lebih utama daripada di sholat di masjid lain. Ini kan menunjukkan kalau kita sholatnya di sana, nilai dari ibadah kita itu lebih powerful di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan kita sholat sendiri sama sholat berjamaah di 27 derajat, ada 27 derajat lebih mulia daripada ketika kita sholat sendiri. Maka orang cerdas adalah milihnya sholatnya jamaah, nggak mau sendirian gitu. Atau misalkan Lailatul Qadar, dikejar banget itu ibadah banget. Kenapa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah hari itu malam itu diterima. Masya Allah, keutamaannya seperti 83 tahun gitu. Maka ini orang-orang cerdas, dia memburu kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu Allah letakkan gitu. Dan poin besarnya adalah
di sini habun nasi ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan amal yang paling dicintai Allah taala adalah sururun tudkhilhu ala muslim. Kebahagiaan kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini adalah dalil dari ilmu terumbu karang. Kita muliakan, bahagiakan orang lain, berikan nilai kemanfaatan bagi mereka. Pokoknya yang memasukkan hati kebahagiaan, bahagia aja orang ketemu kita. Bapak Ibu kan kalau ketemu dia pasti kan ketahuan. Cirinya apa? Beliau selalu senyum dan ketawa. Satu bulan bisa dihitung itu. Bahkan nggak bisa dihitung. Saking banyaknya beliau ketawa dan senyum. Apapun yang terjadi, Masya Allah Ustaz. Semangatnya luar biasa. Ini sedang mengamalkan ilmu. Sururun tudkhilhu ala muslim. Bisa jadi di antara kita hari ini ada yang sedang lagi nggak nyaman gitu ya. Mungkin sedang sedih. Ngeliatin senyumnya Budi langsung wah jadi bahagia. Alhamdulillah. Salah satu pengamalan dari hadis ini. Ini amalan yang paling Allah cintai. Kedua, takshifu anhu kurbah, mengangkat kesulitan atau ketidakmudahan bagi saudara kita. Dia lagi sedang punya hajat, yang punya persoalan, kita bantu meringankan persoalan beliau. Otak di anhudainan, atau amanahnya kita bayarin gitu kan. Tatrudu anhujuan, atau traktir makan gitu. Ada orang yang sedang kayak lapar, diajak makan yuk, gratisin. Itu Masya Allah gitu. Itu amalan yang Allah paling cintai. Kenapa Rasulullah mengatakan wahabul amal yang paling Allah cintai. Dan bahkan Rasul memberikan contoh, wali an amshi ma'akhi fi hajatin. Aku ketika berjalan bersama saudaraku karena hajat beliau, jadi bantu hajat saudara saya, saudaranya Rasulullah. Itu kata Rasulullah, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada aku itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Jadi bantuin orang, bantuin ini sebagainya itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada itikaf selama 1 bulan. Kita tidak ingin meremehkan itikaf itu ya. Setahu saya belum pernah itikaf 1 bulan. Itikaf 10 hari terakhir saja itu masih bolong-bolong. Ini 1 bulan di Masjid Nabawi, kayak kemana-mana benar-benar niat itikaf. Itu ternyata amalan itu kalah bahasanya. Rasulullah lebih mencintai amalan membantu saudaranya. Misalkan ada sahabat Abu Bakar kurang sehat, dijenguk, terus diberikan obat sebagainya. Itu ternyata pahalanya lebih besar daripada iktikaf selama 1 bulan. Apa bedanya? Kalau iktikaf untuk diri pribadi, kalau membantu saudara untuk orang lain. Jadi orang-orang hebat, dan Islam mengajarkan kita bukan untuk kita menjadi sukses sendiri gitu ya. Kayak bahasa Budiah sedang, kami juga kaget belum masuk ke dalam bagian tim yayasan gitu kan, sedang turun gunung nih bahasanya gitu ya. Bahasanya udah, pokoknya kalau secara kecukupan udah cukup banget, beliau udah selesai semua bahasanya hajat-hajat beliau ya. Mau umroh tiap bulan juga oke aja beliau. Kalau saya umroh tiap bulan karena tugas Bu, beda urusan. Kalau Budi mungkin kalau mau tinggal melihat jadwal kosong kapan berangkat gitu ya. Nah, ini ternyata beliau mau turun gunung bantuin teman-teman. Ini banyak santri yang butuh bahasanya, bantu untuk diberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik gitu kan. Maka menjadi salah satu di antara Masya Allah pimpinan Duta Wakaf Magnet Rezeki. Masya Allah, semoga Allah ridho, ini salah satu di antara amal terbaik. Nah, amin. Poin pentingnya tadi pertanyaan Ibu gitu kan, boleh saya jawabnya di sini. Ada 2 hadis yang saya akan kuatkan. Ini hadis yang pertama sangat terkenal. Umur kita boleh berhenti. Ketika nanti umur kita 70 dan kita meninggal, atau mungkin sebelum itu 60 dan meninggal, tapi umur ibadah kita jangan sampai pernah berhenti. Terus jalan. Nah, maka Rasulullah mengatakan idza matal insan inqata anhu amaluhu. Ketika seorang manusia itu meninggal, maka amalnya semua terputus kecuali ini 3 hal. Pertama, illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah terus ngalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Loh, kok enggak ada wakaf ya, Ustaz? Adanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Iya. Mungkin bertanya gitu kan. Maka sedekah itu adalah tema besar di setiap amal ibadah kita. Ada zakat pun di dalam Al-Quran bisa disebut sebagai sedekah. Tapi nanti yang dikeluarkan dalam bentuk kewajiban maka disebut zakat. Tapi tema besar itu adalah sedekah. Sedekah adalah ketika kita mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibahasakan sedekah, nafaqah gitu kan, zakat gitu ya. Peruntukannya itu punya masing-masing dan wakaf. Gitu. Nah ini amalan-amalan ini nih unlimited ini selama dia masih jariyah. Mana jariyah? Jariyah adalah ngalir. Selama sedekah tadi terus mengalir,
masih ada air mata airnya, terus dimanfaatkan sama orang gitu. Nah, sedekah yang paling nilai kemanfaatan unlimited itu sebenarnya wakaf. Kenapa? Dari kata waqafa, berhenti. Sudah dia bisa digunakan untuk bisnis, tidak bisa digunakan untuk yang lain duniawi. Dia hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi concernnya ada concern ibadah saja. Kalau udah wakaf udah berhenti itu. Tanah wakaf kalau di pemerintah juga misalkan punya tanah wakaf, confirm nggak bisa dibuat apa-apa lagi kan, Bu? Dibuat ruko sebagainya nggak boleh. Dia emang kalau wakafnya buat pesantren udah pesantren. Manfaatan itu terus mengalir. Nah, itu mukadimahnya, Bu. Atau mungkin tambahin satu hadis lagi ya, baru kita ntar ngobrol-ngobrol yang lain. Oke. Maka apakah cuma 3 Ustaz? Enggak, ternyata banyak kok. Abu Hurairah mengatakan sesungguhnya yang didapati oleh orang yang kebaikannya lakukan setelah mati adalah setelah meninggal tetap masih ngalir. Pertama, ilmu yang diajarkan disebarkan. Hari ini misalkan saya berbagi ilmu tentang sedekah, nanti qadarullah meninggal gitu kan. YouTube masih dilihat oleh beberapa orang. Mereka terus ternyata, Masya Allah jadi semangat bersedekah gitu. Dan ternyata orang itu mendapatkan ilmu ini, terus dicatat, ntar ketemu orang lain, disebarkan lagi ilmu itu. Maka kan pahala mengalir bagi Budia, bagi saya, mungkin Mas Farhat yang saat ini membantu men-sharekan ini gitu ya. Terus mengalir. Bagi orang lain yang ikut andil dalam bagian penyebaran ilmu ini. Kedua, anak solih gitu kan, yang ditinggalkan. Ya anak solih itu sebenarnya bukan anak ya lihatnya. Siapa yang didiknya? Kenapa disebut anak soleh? Ya karena yang didik anak soleh siapa? Ya bapak ibunya kan. Maka efek dari pendidikan yang diberikan ketika anaknya terus berdoa untuk orang tuanya, beramal baik, terus ngalir. Ustaz, saya nggak punya anak ya. Terus gimana? Yuk kita ngambil ibrahnya dari siapa? Dari Bunda Asia. Beliau nggak punya putra, istri Fir'aun. Maka dia didik seorang anak namanya Musa. Musa jadi seorang nabi gitu. 3, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Kita berbagi sedekah mushaf itu kan. Wakaf mushaf yuk tersebar di mana-mana gitu. Terus masjid yang dibangun, Masya Allah di tanah wakaf tadi kan dibangun masjid, dibangun pesantren dan sebagainya. Yang ketiga terus dimanfaatkan, maka pahala jariah terus mengalir. Rumah bagi Ibnu Sabil, sungai dialirkan, sedekah yang dikeluarkan harta ketika dia masih hidup, sedekah pada orang lain. Dan semua yang dikaitkan dengan setelah ia mati gitu. Poinnya adalah ketika nilai kemanfaatan itu terus berjalan, tidak hanya urusan dengan masjid, dengan pesantren, bahkan ketika kita wakaf jalan buat akses jalan orang-orang, itu juga di situ ada sedekah jariahnya. Gitu Ibu. Itu sebagai mukadimahnya. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah sahabat semua. Banyak sekali ya materinya yang kita dapatkan dari Ustadz Ali Murtado, Masya Allah. Jadi sampai merinding tadi dengarnya ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya ya sedikit share ya Ustadz. Benar sekali Ustadz. Jadi saya itu Masya Allah ya, ini mendapatkan rezeki dari Allah. Hati saya itu dipanggil terus untuk ya Allah, mau terus berbuat kebaikan ya. Saya pikir itu bukan karena saya luar biasa, bukan. Karena itu rezeki dari Allah ya gitu. Tiba-tiba hati ini panggilannya ke sana. Nah, benar sekali tadi yang disampaikan Ustadz. Kalau sendiri itu rasanya kurang bahagia. Tapi kalau kita bersama-sama, mari kita jamaah berwakaf gitu ya. Itu kayaknya bahagia sekali gitu kan. Karena juga banyak sekali manfaat yang saya dapatkan gitu, Ustaz. Iya. Nah, selanjutnya Ustadz, pada saat contoh ini kan kebetulan magnet rezeki ya, saya sangat tersentuh ya Ustadz dengan program dari Magnet Rezeki, khususnya yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah, mengajak seluruh sahabat mari berwakaf gitu ya. Nah, bayangan kita kan wakaf itu kan tanah 1 hektar, kemudian mungkin berapa ribu ya 4.000 meter dan sebagainya. Nah Ustadz, jujur ya Ustadz, saya pertama kali mengenal contoh mau berwakaf segala macam. Keuangan saya kan belum sebaik hari ini. Keuangan kan terbatas gitu. Sehingga saya melihat programnya Magnet Rezeki ini mengena sekali di hati saya. Kalau wakaf itu wujudnya atau pikirannya adalah yang besar-besar, berapa banyak yang mampu gitu kan. Padahal semua pengen loh berwakaf gitu ya. Nah, tapi Magnet Rezeki ini luar biasa Ustadz, memberikan kesempatan bahkan sampai 1 meter persegi. Saya pikir ini bukan bicara tentang wakafnya aja ya, tapi sebuah nilai untuk mau menyegerakan kebaikan ya. Dengan 1 meter persegi rasanya kan kita nggak
bisa ringan ya Ustadz ya untuk melakukan wakaf ini gitu. Nah, ini saya sedang menghimbau Ustadz kepada banyak teman jamaah juga. Kira-kira Ustadz, contoh Magnet Rezeki udah ada program nih 1 meter persegi gitu ya. Itu 3 juta, itu boleh bertahap 50.000 per bulan sampai lunas. Contoh Ustadz, kalau misalnya udah selesai nih Ustadz 3 jutanya sampai selesai pembayaran 50.000-nya. Kita wakaf lagi atas nama kita yang sama atau wakaf lagi atas nama orang tua kita dengan program yang sama, itu gimana Ustadz? Boleh atau bagaimana Ustadz? Boleh banget Ibu. Waduh, Jadi gini, gitu ya, Ustadz. wakaf sebenarnya, wakaf, sedekah sebagainya, amal-amal kebaikan itu sebenarnya poin-poin paling penting yang dia perlu ditanamkan adalah semangatnya. Yes. Jadi untuk nominal sebagainya sebenarnya kalau misalkan kita memang dari ekonomi menengah ke bawah gitu, ekonomi menengah atas bahasanya, wih asik banget tuh mau sedekah langsung wakaf 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, kayak gampang banget bagi mereka. Tapi ternyata bagi kita yang bahasanya mungkin sebagian dari kita yang nggak mudah untuk gitu, kita 1 meter alhamdulillah kita bersemangat gitu, itu juga udah perjuangan banget misalkan. Ternyata yang dilihat itu tidak hanya jumlah nominal besar atau sedikitnya, tapi semangatnya Ibu. Gitu. Mohon izin, saya akan sharing sedikit tentang kisah ketika terjadi peperangan Khandaq. Di dalam peperangan Khandaq itu ada kisah tentang para sahabat yang mereka bersedekah, ya, bersedekah hartanya. Jadi sedekah dengan wakaf ini satu tema sebenarnya. Kalau sedekah itu bisa digunakan untuk lebih umum, gitu ya. Kalau wakaf udah stop di situ, nilai kemanfaatannya udah poinnya untuk sana saja. Nah itu saat itu ketika sedekah bisa-bisan gitu ya, para sahabat diminta untuk bersedekah. Sedekahlah kalian. Sayyidina Umar bin Khattab itu langsung setengah hartanya dibagi 2, setengah buat masih kebutuhan harian. Peperangan Khandaq. Di dalam peperangan Khandaq itu ada sisanya. Nah sisanya lagi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu langsung 100% semua hartanya itu digunakan untuk bersedekah habis-habisan deh. Nah selanjutnya ada menarik nanti, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf 2.000 dinar. Kebayang 1 dinar sekarang 5 juta, kalau 2.000 dinar sekitar 10 miliaran kemungkinan ya, langsung sedekahnya 10 miliar. Maka ya Allah doa ini ngeliatnya, ya Allah aku udah punya uang sebanyak itu gitu. Tapi menarik, ada seorang sahabat, nah, yang namanya Abu Akil, dia datang dengan setengah sok, kira-kira cuma setengah kilogram beras gitu, setengah kilogram beras dibawa, disitulah diledek dia sama orang-orang munafik. Di sekitar Rasulullah kan Madinah juga banyak orang munafik. Ya Allah, mana butuh uang cuma setengah kilo, buat makanannya juga habis, nggak butuh gitu. Ternyata belain nanti, ada bakain yang mereka sedekahnya bukan dengan nominal, bukan dengan harta, tapi dengan air mata. Mereka itu nangis, kenapa nggak bisa berjuang bersama Rasulullah. Ternyata Allah puji. Dan yang paling ajib adalah namanya Ulbah bin Zaid. Ini ajib banget, serius. Malam itu, gitu kan, itu pagi-paginya Rasulullah datang, ngeliatin para sahabat. Tanya, siapa di antara siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah? Dan Allah telah terima sedekahnya. Semua sahabat krik. Siapa lagi? Siapa yang masih punya duit nih? Kalau udah berhari-hari diminta sedekah, dia habis-habisin semua tuh. Sedekahnya udah habis-habisan. Siapa yang masih bisa sedekah nih? Duitnya masih ada berarti dia. Keren nih orang. Maka kedua kalinya, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Krik. Semua sahabat diam. Gak ada yang ngaku. Sampai yang ketiga kalinya, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Maka Ulbah bin Zaid itu sahabat itu kayak ngaco malu-malu gitu, kayak agak ragu. Saya mungkin ya Rasulullah, baik Ulbah, apa yang kamu lakukan malam hari ini? Enggak ya Rasulullah, aneh cuman tadi malam sholat qiyamul lail, abis itu aku bermunajat kepada Allah, ya Allah, kau perintahkan semua orang untuk bersedekah dan kau tidak menitipkan uang sedekah itu untuk diriku. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Ya Allah, aku bersedekah. Andai saja ada orang yang pernah menzalimiku, maka aku sedekahkan. Kalau ada pahalanya, aku sedekahkan bagi seluruh muslimin. Kata Rasul, itu sedekahmu telah diterima. Poin sedekah ini poin semangat bahasanya. Jadi gini, nanti kalau misalkan kita di saldo kita punya 10 miliar, kalau sedekah kita kalau sedekah kita 1 meter, bahasanya malu lah. Itu kan persentasenya kecil sekali gitu loh. Okay. Terus kedua, kalau bahasa saya, kita misalkan enak banget ya orang bisa sedekah gitu, ngeliatin Budiah misalkan sedekah gitu, semangat untuk sedekahnya. Saya Budiah juga saya ngiri Ibu, Bapak. Oh di sini santri hari ini sholat, mereka menggunakan baju yang bersih, mereka menggunakan baju yang suci, mereka nyucinya pakai mesin cuci yang dikirimin Budiah, Masya Allah.
Jadi baju-baju itu yang mereka ngalir, maksudnya pahala itu ngalir dari mana? Dari mesin cuci yang ngalir kebaikan itu bagi Budiah dan teman-teman gitu ya, yang bersemangat untuk bersedekah. Nah, ini nih bahwasanya adalah kita tuh ngirinya di situ tuh semangatnya. Wih, Budiah bisa itu tuh. Para sahabat itu begitu. Tadi hadis tentang ini saya sampaikan, itu yang periwayatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Belum menyampaikan, al-yaum asbiku Abu Bakar. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Itu boleh. Mengalahkan dalam apa? Sedekah. Karena saat itu secara keuangan finansial lagi bagus. Habis dagang bisnis cocok gitu. Maka mau setengah hartanya kan buahnya. Ternyata bawa setengah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sudah bawa 100%. Plang. Maksudnya liquid ya. Dia habis itu tidak, kalau 100%, ntar tinggal di mana? Bukan gitu. Rumah masih ada. Maksudnya saldonya benar-benar habis. Tapi harta dagangan belum masih ada, belum mau kita. Kalau misalkan mau sedekah, yuk, jadi kita ngaca nih, kira-kira kita levelnya di mana ya? Kalau level kita adalah levelnya sahabat Utsman, oke, 10 miliar. Kalau sahabat yang lain, Masya Allah gitu kan. Atau mungkin level kita di level Ulbah bin Zaid misalkan, sedekah perasaan. Atau misalkan kita di levelnya sahabat satu lagi tadi apa namanya? Sahabat Abu Akil gitu. Abu Akil bawa setengah kilo gitu kan, setengah kilo. Ya sudah, kita ikut aja gitu. Maka poin ibu misalkan tadi ketika kita bersedekah tadi semangatnya harus mengukurkannya semangat pengen dapat cintanya Allah. Jadi kalau yang sampaikan tadi Bu Dia, kalau misalkan udah 1 meter udah selesai nih Ustaz, gimana? Ayo kita raih cinta Allah di tempat yang lain, nambah lagi. Ya, benar sekali. Wah, ini satu sama terhubung banget nih Ustadz Ali, karena saya bahkan mau sharing tentang yang disampaikan oleh Ustadz Ali ini gitu. Kan banyak nih Ustadz yang tanya ke saya itu mungkin tidak banyak punya saya dapat rezeki dari Allah, punya hati yang ya selalu ingin berbagi gitu ya. Dan teman-teman, saya mau sharing gitu ya. Saya berbagi itu bukan pada saat sekarang ini gitu. Saya kayaknya ya Ustadz ya, dari zaman dahulu kala, pada saat saya pernah ngalami hidup nggak punya gitu ya, nggak bisa makan aja nggak bisa, saya emang udah seneng berbagi gitu. Jadi contoh nih Ustadz, ini true story ya, yang dulu sering banget saya alami dan sekarang bisa saya evaluasi gitu ya. Contoh nih Ustadz, saya punya uang 50.000 sama 5.000 gitu ya. Nah, pada saat contoh ada sedekah atau ada apa ya ke masjid atau segala macam, saya nggak mungkin kasih yang 5.000. Saya udah pasti kasih yang terbesar yang saya punya. Nah, itu ada satu kebahagiaan dalam diri saya. Ya Allah, dengan 5.000 ini aja saya masih bisa makan kok hari ini. Jadi jadi seperti itu. Dan ya sering banget yang disampaikan Ustadz gitu ya. Oh ternyata betul ya, dengan yang 5.000 ini saya bersyukur, besoknya ada lagi. Nah, sehingga banyak orang itu melihatnya sekarang, oh iya Bu Diah kan sudah punya banyak hal, jadi sedekah gampang. Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Saya itu sedekah dari mulai nggak punya apa-apa. Dari mulai nggak punya apa-apa gitu kan. Dan itu yang menyebabkan banyak orang dulu nggak tahu kalau kondisi saya itu sebenarnya dulu itu sangat terbatas gitu ya. Karena ya Allah, ya apa ya, saya lebih memilih, pernah ya dalam hidup ini saya pernah punya pikiran gini, saya lebih baik nggak punya daripada nggak bisa berbagi gitu. Allah. Jadi kayak gitu. Dan Masya Allah gitu loh Ustadz. Ya sebagai manusia saya sering punya keinginan pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi memang qadarallahnya punyanya itu rata-rata pemberian Allah. Bukannya saya menahan uang saya untuk membeli sesuatu itu, tetapi membelinya itu kan seringnya dialirkan ke kebaikan ya Ustadz ya. Nah, apa-apa yang saya punya itu seringnya Allah Akbar. Jadi banyak nih sahabat yang tanya, Bu Diah gimana caranya gitu. Oh segitunya Bu Diah bisa donasi atau infak segitunya. Enggak, karena ya memang ada gitu. Allah Akbar.
Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa spiritnya, semangatnya itu, ya, gitu, semangatnya itu, ya, yang untuk kita terus bersedekah, ya, seperti itu. Baik, sepakat Ibu. Iya, tadi saya nambahkan sedikit ya. Tentang yang Ibu sampaikan tadi, tentang kita bersedekah, semangatnya harus berbagi terus. Kita memantaskan diri agar kita menjadi seorang yang bisa berbagi. Ya. Itu semangat, memantaskan diri saja dulu nanti. Ketika orang pengen berbagi, pasti kan orang nyiapin. Ini orang hobinya berbagi ini orang hobinya ngasih nih. Ya masa nggak disiapin sama Allah tempatnya gitu kan? Maka kalau orang kasihkan dana lebih gitu kan, habis itu mudahnya berbagi gitu ya. Jadi semangat untuk berbagi gitu. Tapi kalau mentalnya mohon izin, di tema Ustaz Naswa kan disering jelaskan rezeki gratisan itu kan salah satu di antara perisai rezeki gitu kan. Kalau orang senangnya dapat ini kan level orang yang ini kan, bukan orang ngasih gitu. Maka pun nanti juga rezekinya disamakan dengan ya orang ngasih, ya dikasih kan selevel itu gitu. Kalau orang hobinya ngasih, ya makanya dipundi-pundi di belakangnya. Kalau orang pengen berbagi nih, siapin sih itu. Ini buktinya atau Budi ya, Masya Allah. Iya. Banyak belajar saya. Cerita lucu ya, ini yang beberapa kali saya alami. Kadang pada saat hati saya terpanggil untuk berbagi gitu ya, sedekah atau apalah itu ya, membantu sesama manusia gitu ya. Hati saya ada panggilan gitu ya. Saya sedekah gitu. Seringkali saya kembali 0 rupiah, Ustadz. Jadi saya buka kartu ya buat sahabat semua. Sedekah itu bukan karena kita punya uang banyak, bukan gitu kan. Seringkali ya Allah, saya besok masih ada stok makan di kulkas, anak-anak saya masih cukup. Ya udah kembali 0 rupiah gitu kan. Diem aja kan, masih bisa aktivitas, masih bisa ibadah, masih bisa kerja, stok makanan masih ada. Tiba-tiba ujuk-ujuk ya Allah kasih yang luar biasa gitu ya. Ya Allah, makanya sampai gini loh sahabat semua. 0 rupiah, enjoy, happy, karena Allah pasti cukupi gitu ya. Banyak juga nggak gimana-gimana. Kalau panggilannya Allah datang, ya udah disalurin, kan punyanya Allah gitu. Allah. Jadi hidup itu nggak takut teman-teman ya. Kalau kita dengar kata wakaf, kita pengen ya mewakafkan atas nama orang tua kita, kita mikir, itu kan 1 meter 3 juta, per bulan dipotong 50.000, kita aja kurang. Kasihan bener teman-teman, jangan hidup seperti itu ya. Jangan hidup seperti itu. Saya mengajak teman-teman, mari kita hidup bahagia. Kenapa? Karena 0 rupiah pun saya bahagia gitu loh. Jadi seperti itu, Ustadz. Ini level-level sahabat Abu Bakar ini. Gitu. Nah, jadi Ustadz, kita lanjut ya Ustadz ya. Ya mungkin sebagai orang yang awam ya Ustadz akan ilmu-ilmu Allah ini ya. Mungkin ada sedikit dari Ustadz yang ingin disampaikan pada saat contoh kita berwakaf, lalu kita wakaf ke pesantren ya, kemudian tanah itu dijadikan masjid dan pesantren gitu. Nah, Ustadz Ali mohon izin sebagai hamba Allah yang diizinkan untuk mengelola, yang dikasih keistimewaan oleh Allah mengelola wakaf tersebut, itu bagaimana perasaannya Ustadz Ali sambil melihat anak-anak pesantren bisa tetap ngaji ya, wakaf itu dirupakan atau dijalankan untuk kemanfaatan anak-anak santri atau banyak umat, itu bagaimana rasanya Ustadz Ali dan bagaimana kegiatan mereka itu Ustadz? Iya. Baik, sebentar. Saya lagi nyari filenya. Sebentar. Kita pesantren. Ada video-video santri biar gini. Saya ngebayangin gini. Hari ini misalkan ayah bunda. Nanti kalau ketemu saya share ya. Anak-anak sekarang ngaji. Ini sebelah saya sedang mungkin kedengeran suaranya lirih-lirih. Mereka sedang belajar di saung-saung gitu ya. Kebayang mereka tuh bangun dari 3:30 pagi. Terus mereka nanti tidur di 10 malam. Kadang di 3:30 pagi langsung bangun itu ngafalin Quran, lagi nyiapin hafalan-hafalan mereka. Dan sebenarnya mereka kan di sini kan tidak dipungut biaya apapun, tidak ada SPP, hanya memang diajak, yuk kita sama-sama mendapatkan keberkahannya. Jadi kalau punya uang berapa, misalkan pengen sedekah untuk dari wali santrinya sesuai kemampuan masing-masing, silahkan. Tapi mayoriti jumhur lagi. Dominannya adalah ini yang bisa menggerakkan pesantren, antaranya paling besar adalah dari donatur. 70% donatur. Nah, dari donasi-donasi ini
bahwa ketika hari ini ada satu di antara santri kami yang menjadi wasilah kebaikan dari ayah bunda semuanya, mereka ngaji. Kebayang kalau misalkan mereka gak ngaji, ngapain di rumah aja gitu kan, bengong aja. Dan ternyata dari pesantren diarahkan untuk ngafalin Quran, menghafalkan hadis, ya nanti kedepannya akan menjadi seorang ustadz atau seorang ulama atau memiliki kekuatan ekonomi yang kuat untuk bersedekah selanjutnya. Maka pewasilah dari orang dari kebaikan yang tadi itu akan mendapatkan kebaikannya, Bu. Saya kebayang gini, misalkan bisa jadi ini pesantren itu sekarang ada wasilah kebaikannya Ustaz Nasrullah dan teman-teman dan tim gitu ya, teman-teman para donatur semuanya. Mungkin bisa jadi Ustaz Nas mungkin sedang istirahat pagi atau pagi malam, mungkin sedang tidur gitu kan, saat itu sedang mengaji, Masya Allah itu pahala ngalir terus. Selama pesantren ini masih dimanfaatkan, selama pesantren ini masih digunakan untuk orang-orang untuk mengaji, maka kebaikan itu terus mengalir terus bagi orang menjadi wasilah donasinya. Maka kebayang gini satu, Bu, di Madinah itu pernah terjadi perombakan hotel. Kan biasa kalau ada perombakan renovasi hotel sebagainya kan ada IMB yang dipasang gitu ya dalam bahasa Arab. Itu ada sebuah IMB menarik bagi mata kami. Itu karena IMB tadi tertulis atas nama pemilik gedung hotel ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sahabat. 1400 tahun yang lalu belum meninggal. Tetapi hotel sampai sekarang masih hidup. Di hotel itu dikelola dengan profesional, ada nilai yang berjalan gitu ya, ada kebaikan, ada keuntungan sebagainya dibagikan untuk masyarakat, terus mengalir terus, dan hotel terus berkembang, dan belum memiliki beberapa kebun yang terkenalkan kebun rumah itu kan, sumur rumah di situ ada kebunnya, yang sampai sekarang ini ketika musim Ramadan maka dibagikan kurma-kurma dari sedekahnya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Itu mungkin beliau sekarang sudah di liang lahat gitu. Beliau sebenarnya nggak butuh sedekah lagi. Kalau beliau masih hidup, saya sudah confirm masuk surga gitu kan. Tapi Masya Allah, pahala terus mengalir gitu buat beliau. Maka Masya Allah, nanti ketika dihisab, kita dengerin hisab, ya Allah, kok ke bawah ini gitu kan. Ternyata, oh ada 4 kiriman dari siapa ini? Sudah meninggal, kita nggak punya amalan lagi, kiriman terus membuat beban kita, bahasanya amal ibadah kita besar gitu kan, terus loh kita masuk surga. Iya, amal sedekah masih berjalan itu. Maka dari situ Masya Allah, saya ingin membayangkan sesekali ayah bunda silahkan mampirlah ke pesantren, lihatlah para santri mengaji, maka lihatlah di sana ketika santri mengaji itu wasilahnya mereka adalah mereka bisa mengaji, mereka bisa makan sebagainya. Kami ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak kepada ayah bunda semuanya. Itu berkat wasilah di antara Allah ketika menggerakkan hati ayah bunda semuanya untuk membantu sahabat-sahabat kecil ini. Bahasanya kami tidak minta-minta, karena minta-minta itu di antara yang disampaikan Ustaz Nasrullah itu perisai rizki. Tapi kami mengajak, yuk ngambil keberkahan. Sayang nih anak-anak ini yang berkah itu, bahasanya keberkahan itu kalau misalkan kita nggak ikut andil dalam kebaikan mereka. Mohon izin, sampai saat ini, contoh nih, saya baju ini baju pemberian, Bu. Saya sering makainya. Kenapa? Ketika baju ini pemberian jazakumullah khairan bahasanya gitu ya. Ketika saya sholat gitu, misalkan saya ngaji sebagainya, orang yang menjadi wasilah pemberian dari baju ini, itu pasti dapat kebaikannya. Tapi kalau baju itu saya pakai sendiri, saya beli sendiri sebagainya, ya udah buat saya pribadi gitu ya. Nggak ada bahasanya pahala yang terbagi. Dan enaknya terbaginya pahala di sisi Allah itu tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Misalkan saya sholat gitu ya. Dia ya ada nilai sendiri yang ditambahkan oleh Allah SWT bagi para pemberi kebaikan itu. Maka bahasanya yuk sama-sama sayang nih ada kesempatan baik ya daripada dana kita masuknya ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Kalau bahasa Budi lebih ekstrim lagi, mau dibersihin sendiri atau dibersihin sama Allah. Betul, lebih ekstrim lagi. Itu kita nggak selevel, kita belum bahas itu Ibu ya. Bahasanya kalau beliau udah bersihin dulu dari awal, dibersihkan gitu ya, selesaiin, diletakkan di tempat-tempat yang baik, semoga di situ, dan yakinlah pasti ketika kita bersedekah pasti akan ganti dengan jalur yang min haitsu la yahtasib gitu. Budiah nih bahasanya pengalaman spiritual lebih powerful daripada saya gitu. Saya mungkin hadisnya apal, tapi pengalaman spiritual memahami hadis itu Budiah jagonya ini. Sering dikirimin sama gue ya. Soalnya saya ngalamin bersihin atas maunya saya karena panggilan hati, atau bersihin karena dipaksa Allah. Aduh, saya milih bersihin sendiri deh. Karena kalau didetok oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita tuh kadang dalam kondisi nggak siap. Udah kalau Allah berkehendak habis semuanya, mantap itu. Ngeri kali itu. Mantap.
Mantap itu. Makanya teman-teman semua mari ya. Mari, tetap akan ada saat di mana Allah ingin membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, dan membersihkan semua yang Allah titipkan kepada kita. So, sebelum kita dipaksa sama Allah, ayo kita menyerahkan diri yuk. Gitu. Ayo kita menyerahkan diri yuk supaya kita juga ada persiapan hati dan supaya kita juga semakin mengalami pengalaman iman ya. Gitu, bahwa yang Allah perintahkan itu pasti semua untuk kebaikan kita, sahabat semua ya. Gitu. Oke. Baik, Ustadz Ali, luar biasa banget ya bincang dengan Ustadz Ali. Paling tidak apa yang menjadikan penjelasan Ustadz Ali tadi itu menjadikan kita semakin mantap ya, semakin mantap bahwa memang wah, Sayyidina Utsman udah punya 4.400 tahun yang lalu masih ngalir ya pahalanya gitu dengan wakaf ya gitu. Baik, Ustadz, ini mungkin ada kegiatan lain atau bagaimana? Iya, mohon izin. Iya. Jadi mungkin dengan Budiah langsung. Lebih tadi bidang spiritualnya Bude. Kalau saya ingin gini, bagian dari tadi penguatan dalilnya itu ada semuanya gitu kan. Hanya kekuatan dalil tadi itu menjadi sebuah kayak materi biasa gitu. Kalau tidak langsung dirasain, kalau Bude kan pelaksananya gitu. Bagaimana kiriman rezeki dari Allah tuh kayak air bah gitu ya. Yang ya Allah banyak banget ya Allah gitu loh. Saya juga merasa ya Allah, Ustadz mau dikirimin mesin cuci berapa? Gitu. Ketika Bude menyebutkan maaf ya, merek Electrolux, Ustaz, astagfirullahaladzim gitu. Itu kan level tinggi banget gitu. Santri sekarang itu mesin cucinya keren loh Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi lebih bagus daripada di rumah Bapak Ibu semuanya. Buat rumah saya sendiri kalah itu. Santri itu sekali pencet keluar udah setengah kering. Maka sedekah jariah dari wakafnya Budiah dan teman-teman, Masya Allah, semoga Allah berkahi, diberikan harta yang lebih berkah lagi, lebih banyak lagi, agar semangat berbaginya lebih kuat lagi. Gitu ya, Masya Allah, berkah. Baik, begitu Budiah. Baik, Ustadz Ali, terima kasih sudah membersamai kami dalam kesempatan ini. Semoga teman-teman juga semakin menguatkan iman, semakin menguatkan niat untuk kita semangat berwakaf. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas di pondok pesantrennya. Ya. Baik, terima kasih Budiah. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sahabat semua, senang banget ya kita sudah bincang bersama Ustadz Ali Murtado. Dan di akhir sesi ini saya mengajak sahabat semua, sering banget kan tanya ke saya, Budiah gimana sih cara dapat rezeki ekspres? Budiah gimana sih caranya? Pengen banget nih sharing sama Budiah gitu ya. Nah teman-teman, di akhir sesi ini mohon izinkan saya ya, saya yang nggak punya ilmu apa-apa ini ya, saya hanya bermodal taat dan mau menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu kan katanya hadis ya. Saya memilih terus menjadi manfaat di muka bumi ini gitu ya. Nah teman-teman, program Magnet Rezeki yaitu semangat berwakaf ini ya teman-teman, mari kita mulai dengan program dari MR yaitu menyediakan fasilitas Rp50.000 per bulan ya teman-teman, semangat berwakaf. Ya, saya itu sedih, saya itu sampai malu sama Allah pada saat Magnet Rezeki membuat program ini. Saking saking gimana ya, saking pengennya ya guru kita ya Ustadz Nasrullah untuk mengajak kebaikan, sampai akhirnya ya Allah mau repot, mau ngolektif, mau ngordinir ya kita semua yang mungkin belum memiliki kemampuan yang banyak ya, kita mulai dengan Rp50.000 per bulan. Dan teman-teman, ini menjadi penjaga kita. Kenapa Budiah menjadi penjaga? Iya, karena dengan Rp50.000 per bulan ini terus selamanya, bahkan insya Allah seumur hidup teman-teman. Seumur hidup, sisihkan Rp50.000, serahkan kepada Mas Robi di Khairul Rozikin ya. Wakaf ya di Pondok Pesantren Khairul Rozikin ya, bahwa Magnet Rezeki Center, MR Center akan membangun insya Allah teman-teman 100 pondok pesantren yang lain, bukan orang lain tapi saya dan Anda. Kenapa? Karena insya Allah ya pahalanya ngalir sampai kita tak terhingga nanti ya gitu, seperti sahabat Rasul tadi ya, Sayyidina Utsman ya bin Affan punya masjid
punya hotel tadi ya, sudah 1.400 tahun yang lalu sampai hari ini pahalanya ngalir. So teman-teman, saya ajak ya kita bersama untuk semangat dalam mendukung program ini. Kenapa kita dukung? Karena kita butuh tempat untuk menjaga diri kita. Di mana? Di Magnet Rezeki ya. Bu, saya udah wakaf di tempat-tempat lain. Enggak apa-apa. Ya, Anda mau sudah wakaf tanah, udah wakaf rumah, udah wakaf dimanapun, enggak apa-apa teman-teman. Tapi saya ngajak, yuk kita mulai berwakaf di Magnet Rezeki. Supaya kita menjadi satu unity. Boleh Bu wakaf banyak? Tambah boleh. Berarti Anda pipanya tambah gede. Ya, aliran barokah